Ya biarin. Ya kalau kalian terganggu ya kalian perlu menyadari perasaan kalian yang terganggu. Jadi jangan mengkambing hitamkan orang lain atas ketidaknyamanan perasaan kalian sendiri. Saya mau tanya lagi terkait ini loh, teman-teman itu kan, yang sudah berpasangan, terus kemudian dia tuh belajar spiritual, kemudian kesadaran. Nah, pasangannya itu, istilahnya, misalnya istrinya belajar kesadaran, terus suaminya belum. Dia tuh pengen, suaminya ikut belajar juga gitu loh. Nah, ini kan pola pikirnya beda. Teman-teman banyak bertanya bagaimana tipsnya mengajak pasangannya untuk ikut belajar juga, karena ada yang tidak mau dengan berbagai Mhm, alasan. mhm. Jadi tipsnya ya jangan diajak. Nggak ada tips lain, tipsnya jangan diajak. Nanti Dibiarin kalau aja, dia butuh sendiri ya dia akan nyari belajar sendiri. sendiri, ya nyari sendiri. Ya manusia kan punya kehendaknya masing-masing kan, ya dihormati saja. Kalau kalian ingin, eee, diri kalian dihormati orang lain, ya kalian perlu menghormati orang lain juga. Kalau memang yang bersangkutan nggak mau diajak, ya nggak ada masalah. Kalau kalian terganggu karena ajakan kalian tidak diterima atau nggak digubris, ya berarti kalian yang perlu menyadari rasa tidak nyamannya, itu. Itu sama aja juga misalnya gini Om ya, si istri sudah belajar kesadaran, terus, pasangannya itu mungkin ada suatu sikap atau sifat yang, mungkin tidak sesuai dengan istrinya tersebut. Mhm, Ya berarti sama juga dibiarin aja. Padahal si sama. istrinya udah belajar menyadari. Ya intinya kalau dia komplain dengan karakter pasangannya, ya berarti saat komplain dia sedang tidak sadar. Hmm. Ya biarin. Ya kalau kalian terganggu ya kalian perlu menyadari perasaan kalian yang terganggu. Jadi jangan mengkambing hitamkan orang lain atas ketidaknyamanan perasaan kalian sendiri. Hmm. Emang yang paling susah itu terkait pasangan, anak, dan keluarga. Iya iya iya. Kebutuhan Karena lu ya, keterikatannya kan dekat besar sekali. kan. Iya. Kalian mengira bahwa istri kalian adalah termasuk ke dalam diri kalian, keterikatannya. Jadi kalau nggak sesuai sama keinginan kalian, kalian ingin dia sesuai. Padahal tiap orang ya eee, punya bordernya masing-masing. Dia pingin apa, dia kehendaknya apa, ya kita perlu respect terhadap hal itu. Ya biarin. Kalau dia haus, dia akan cari air. Kalau dia nggak haus, ya nggak akan cari air. Ya biarkan dia nanti haus sendiri, Oh, iya. gitu. Terus ini yang dari yang tadi itu kan akhirnya nyambung ke yang gini ya, misalnya nggak sesuai dengan pasangan terus, Mmm, biasanya berefek pada sering percecokan, terus, mmm, lama-lama akhirnya ke hal yang perceraian. Nah, teman-teman tuh, bingungnya, eee, banyak yang takut bercerai karena stigma sosial. Nah, mmm. bagaimana memahami kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan? Oke gini, ini intinya kalau rumah tangga atau pernikahan itu bertahan gara-gara selain cinta, itu berarti sedang diambang batas bahaya. Itu hal yang sangat bahaya. Kalau kalian bertahan di dalam pernikahan kalian gara-gara anak, gara-gara rumah, gara-gara kono gini, gara-gara tetangga, gara-gara mertua, gara-gara ibu, gara-gara orang tua, gara-gara saudara, itu adalah fase yang sangat berbahaya. Mmm, Karena sudah nggak ada cinta, mmm, adanya kebencian. iya Ya, kalian tinggal sama orang yang kalian benci 24 jam ya stres kalian. Ya kan? iya, Intinya hanya keputusan. ada 2 posisi. Kalian cinta 100% atau kalian benci 100%. Nggak ada pilihan lain.
Nggak mungkin kalian benci 50%, cinta 50%, nggak mungkin. Hanya ada dua pilihan, kalian cinta atau benci. Kalau ada benci, ya nggak mungkin ada cinta. Ada cinta, ya nggak mungkin ada benci. Itu. Jadi ya kalau kalian tidak nyaman sama pasangan, kalian sadari dulu rasanya, kalian sadari bencinya sampai benar-benar netral. Nah, ketika udah netral, biasanya ada dua jenis flow. Flow-nya itu kalau nggak suaminya berubah, kalian tetap sama-sama, karena suaminya berubah dan sesuai preferensi dari diri kalian, preferensi ya. Iya, iya. Dua, flow-nya adalah suami kalian nggak berubah, atau istri kalian nggak berubah. Kalian netral, nggak ada perasaan apa-apa. Tapi ya dia sudah tidak sesuai dengan preferensi kalian. Flow-nya berarti adalah pisah. Entah kalian yang gugat atau dia yang gugat, nggak ada masalah. Kalau kalian sudah ingin cerai, rasanya netral, tapi kalian takut gugat, itu biasanya faktornya karena kalian takut dipandang sebagai pihak yang jahat. Oke? Hmm, Jadi nggak ada masalah, mau orang memandang kalian jahat atau enggak, yang penting kalian bahagia. Kalau kalian dipandang baik, dipandang sebagai orang kaya, tapi kenyataannya sampean miskin gimana? Misal sampean dipandang sebagai orang kaya nih, iya, tapi kenyataannya sampean tuh miskin. Menurut iya. Om gimana? Hmm, beban. Ya nggak enak, ruwet kan? Iya, Mending kalian dipandang miskin tapi aslinya kaya, iya, nggak ada masalah. iya. Kalian dipandang jelek tapi aslinya kalian bahagia, ya kan enak. Daripada kalian dipandang sebagai orang yang baik-baik, bahagia, tapi aslinya enggak, kalian menderita. Kan gitu kan? Iya, iya, iya. Mending di mata orang lain, kalian sebagai villain, sebagai sosok yang jahat, tapi it's okay, kalian bahagia. Mending gitu, Hmm, hmm, hmm. iya kan? Iya. Karena di mata orang lain, ya itu tergantung asumsi mereka sendiri. Apa yang diasumsikan oleh orang lain itu bukanlah tentang diri kalian, itu tentang diri dia sendiri. Itu pentingnya. Jadi Iya. nggak masalah kalian yang gugat atau dia yang gugat. Biasanya yang cewek ini takut karena dogmanya yang gugat harus cowok. Dia Oh, nggak mau oh. menjadi sosok yang jahat. Iya, Yang betul. jahat pasti cowok. Nah, itu Iya, biasa. banyak banget itu. Aslinya nggak masalah. Kalau kalian cewek, kalian gugat, it's okay. Asal rasanya udah netral, kalian damai, kalian nggak ada perasaan apapun terhadap hmm, suami kalian, dan preferensi kalian nggak sesuai nih. Kalian udah clear nih, pandangan kalian clear, kalian mau cerai, ya cerai nggak apa-apa. Kalian gugat nggak ada masalah. Kalau kalian nungguin suami kalian yang gugat, wah, ruwet mani. Berarti ketakutan kan, ada Iya, ketakutan. iya, iya, iya. Sadari. Ya disadari dulu. Setelah disadari, kalian pasti yang gugat. Tapi disadari dulu, dirasakan dulu sampai benar-benar cair. Kalau kalian bertindak dulu, kalian cerai dulu, berarti tindakan cerai kalian berdasarkan pada emosi, benci, dan takut. Benci Oh, belum iya, selesai, iya, 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 iya. akan nikah lagi, ketemu orang yang sama. Iya, 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 iya. 5% sama. 5%-nya beda, tapi 95% sama. Kalau kalian cerainya gara-gara kekerasan, belum kalian cairkan pendamanya, kalian langsung cerai, kalian akan ketemu yang adegannya kekerasan lagi. Bahkan lebih parah. Kalau sebelumnya kekerasan fisik, mungkin yang sekarang kekerasan fisik plus mental. Stres dah kalian. Oh, berarti sebelum memutuskan bercerai itu supaya nggak looping ya, ketika cerai itu memang nggak ada ini ya, emosi apapun ya Om ya. Jadi ya ngeflow-nya gitu. Intinya cairkan dulu ya, biarkan ngeflow. Karena gini Om ya, banyak eh, peserta privat itu kan Hmm. salah satunya masalah perceraian. Nah, Hmm. perceraian itu biasanya yang entah itu KDRT maupun rebutan harta gono gini, sehingga banyak teman-teman yang terjebak di situ. Nah, ketika bercerai berarti supaya tidak menimbulkan hal seperti itu
juga dendam dan luka yang mendalam, berarti teman-teman harus menyadari semua sensasi-sensasi yang muncul pas sebelum bercerai itu. Betul, harus dicairkan, diselesaikan dulu lah. Iya, iya. Oke, Mas Riko. Semoga ini ya, semoga menjadi bisa dijadikan teman-teman untuk yang barangkali saat ini masih mengalami masalah-masalah tersebut ya. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 082231034524.